Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bab 14, non-current liabilities. Saya, Fadia Putri Kalisa, dengan ini 2021, 121, 1013. Dan di sini ada dua teman saya. Yang pertama ada Antonius Aldo Sudarsono dengan NNM 2021, 121, 1012, dan Isnaini Rahma Nurduhaliza dengan NIM 2021, 121, 1004. Oke. Ya. Di tujuan pembelajaran ini, yang pertama dapat menjelaskan sifat ikatan dan menunjukkan akuntansi untuk penerbit obligasi. Lalu yang kedua dapat menjelaskan akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang. Tujuan yang ketiga yaitu dapat menjelaskan akuntansi untuk pelunasan kewajiban tidak lancar. Dan yang terakhir dapat menunjukkan cara menyajikan dan menganalisis kewajiban tidak lancar. Selanjutnya di sini ada hutang obligasi. Kewajiban tidak lancar atau utang jangka panjang terdiri dari arus keluar sumber daya yang diharapkan timbul dari kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Mana yang lebih lama? Contohnya itu hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hutang hipotek, kewajiban pensiun, dan liabilitas sewa. Oke. Di sini juga ada jenis obligasi, yaitu jenis umum yang ditemukan dalam praktik. Yang pertama ada obligasi dengan jaminan tanpa jaminan atau debentur. Ada obligasi term, serial, and callable. Ada obligasi convertible didukung komoditas, diskon besar, obligasi terdaftar dan pembawa atau kupon, obligasi pendapatan dan pendapatan. Oke. Selanjutnya itu ada menerbitkan obligasi. Kontrak obligasi dikenal sebagai bond in indenture, merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada jatuh tempo yang ditentukan ditambah dengan bunga periode pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo, nilai nominal. Ini yaitu sertifikat kertas, biasanya nominalnya minimal $1.000. Pembayaran bunga biasanya dilakukan setengah tahun, digunakan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk disuplai oleh satu pemberi pinjaman. Selanjutnya, apa arti angka? Jadi, pada pencatatan obligasi koperasi dapat dilihat di layar. Kalau misalnya di bagian paling kiri itu ada nama perusahaan, di kupon itu ada suku bunga dibayar sebagai persen dari nilai nominal. Lalu ada yang 106,66, yang 100,00 itu harga sebagai persen dari par. Terus yield itu ada suku bunga berdasarkan harga, dan rating itu merupakan kelayakan kredit. Next. Selanjutnya ada valuasi dan akuntansi obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik ini biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Perusahaan penerbit harus mengatur penjamin emisi, mendapatkan persetujuan aturan untuk menerbitkan obligasi, jalani audit, dan menerbitkan prospektus. Lalu harus juga mencatat sertifikat obligasi. Selanjutnya, harga jual emisi obligasi ditentukan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual, risiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi. Komunitas investasi menghargai obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan terdiri dari bunga dan prinsipal. Pada suku bunga, tarif yang dinyatakan kupon atau nominal itu sama dengan
tarif yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi. Perjanjian obligasi ini harus menetapkan kurs ini dan dinyatakan sebagai presentasi dari nilai nominal obligasi. Eh, pada tingkat pasar atau efektif itu harus sama dengan tingkat yang memberikan suatu penerbit pengembalian yang dapat diterima sepadan dengan risiko penerbit. Tingkat bunga yang sebenarnya itu harus diperoleh oleh pemegang obligasi. Oke. Selanjutnya itu bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode? Itu dengan cara state rate dikali face value of the bond. Lalu selanjutnya, bagaimana cara menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi? Yaitu dengan market rate dikali carrying value of the bond. Ya, indeksnya bisa lihat di sini kalau market interestnya 6% itu disebut premium, 8% disebut par value, dan 10% disebut discount. Oke. Di sini ada contoh ilustrasi dari obligasi diterbitkan pada par. Santos SA menerbitkan obligasi senilai 100.000 dolar tertanggal 1 Januari 2019. Jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada 1 Januari. Pada saat diterbitkan, harga pasar untuk obligasi tersebut adalah 5%. Next. Maka di sini present value of the principal-nya itu 1000% dikali 0,64993. 0,64993-nya itu bisa lihat dari tabel 6.2 yang pernah dibahas di bab sebelumnya. Maka hasilnya 64.993. Dan present value of interest payment-nya itu bisa dikali dari 9.000 dikali dengan 3,88965. Maka hasilnya 35.007. Maka setelah dijumlahkan hasilnya present value selling price of the bond-nya itu sebesar 100.000 dolar. Next. Oke, maka di sini entry jurnal pada penerbitan 1 Januari 2019-nya cash 100.000 pada bond payable. Lalu untuk entry jurnal bunga akrual pada 31 Desember 2019 sebesar di debit interest expense sebesar 9.000, pada interest payable sebesar 9.000 juga. Lalu selanjutnya entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada 1 Januari 2020 itu interest payable-nya 9.000 pada cash 9.000. Next. Oke, ini ada contoh ilustrasi yang lainnya untuk obligasi diterbitkan pada diskon. Asumsikan seorang Santos menerbitkan obligasi sebesar 100.000 dolar jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun. Pada saat penerbitan, tingkat pasar untuk obligasi tersebut adalah 11%. Oke, bisa dilihat di sini iniannya. Oke, ya. Maka untuk menghitung present value of principal-nya 100.000 dikali 0,59345, maka hasilnya 59.345. Dan present value of interest payment-nya 9.000 dikali 3,69590, maka hasilnya 33,263. Maka setelah dijumlahkan hasilnya present value of the bond-nya hasilnya 92.608. Maka entry jurnal pada tanggal penerbitan 1 Januari 2019, cash sebesar 92.608 di debit, dan pada kredit ada bonds payable sebesar 92.608. Selanjutnya ada entry jurnal untuk mencatat bunga akrual pada 31 Desember 2019. Pada interest expense 10.187 itu dari 92.608 dikali 11%. Di debit, sorry, dan di kredit itu ada cash sebesar 9.000 dan bond payable sebesar
Maaf, mungkin harusnya 1187. Oke, jadi ketika obligasi menjual kurang dari nilai nominal, maka investor menuntut tingkat bunga yang lebih tinggi dari tingkat yang disebutkan. Biasanya terjadi karena investor dapat memperoleh tingkat yang lebih tinggi dari investasi alternatif dengan risiko yang sama, tidak dapat mengubah kurs yang ditetapkan sehingga investor menolak untuk membayar nilai nominal obligasi. Investor menerima bunga pada kurs yang ditetapkan yang dihitung berdasarkan nilai nominal, tetapi sebenarnya mereka memperoleh tingkat bunga efektif karena mereka membayar kurang dari nilai nominal untuk obligasi tersebut. Selanjutnya ada metode bunga efektif. Untuk obligasi diterbitkan dengan diskon itu ialah jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih dari jumlah penerbitan. Obligasi diterbitkan dengan harga premium itu adalah perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo relatif terhadap harga penerbitan. Untuk penyesuaian biaya dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Untuk prosedur yang diperlukan untuk amortisasi adalah metode bunga efektif, disebut juga amortisasi nilai sekarang. Oke, maka bisa dilihat di sini metode bunga efektif menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan presentasi konstan dan nilai tercatat obligasi. Bisa dilihat di layar amortisasi amount-nya dari carrying value of bond at beginning of period dikali effective interest rate dikurangi dengan face amount of bonds dikali starter interest rate. Oke, di sini ada contoh soal untuk obligasi diterbitkan dengan diskon. Albert Master AG menerbitkan 100.000 euro obligasi berjangka 8% pada 1 Januari 2019. Jatuh tempo pada 1 Januari 2024 dengan bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor mensyaratkan tingkat efektif 10%, maka hitung hasil obligasi. Oke, bisa dilihat di sini matching value of bond payable-nya sebesar 100.000. Lalu present value-nya untuk 5 tahun 10% itu dari FV dikali PVF 10,5%, maka hasilnya 61.391. Dan untuk present value of for 4.000 interest payable semi-annually for 5 years itu hasilnya 30.887. Maka setelah dikurangi hasilnya 92.278. Maka discount of bond payable-nya itu sebesar 7.722. Oke, ya. Bisa lihat di sini ada table 6.2. Eh 100.000 face value-nya dikali vektornya ini bisa dilihat di kotak yang sudah dikotakin sebesar 0,61391. Bisa dilihat di soal sebelumnya itu di 5%. Oh, sorry, di 5 tahun untuk 10%. Maka kita lihat di sininya 5% dan di periodnya untuk 10 tahun. Maka present value-nya itu sebesar 61.391. Next-nya juga dilihat dari 5 tahun dan 10 dari 5% dan untuk 10 tahun. Maka yang dikotakinnya itu 7,72 Maka present value-nya itu hasilnya 30.887. Oke, di sini bisa dilihat untuk jadwal amortisasi diskon obligasi.
Maka jurnal pada tanggal penerbitan 1 Januari 2019, di debit ada interest payable sebesar 4.614 dan di kredit ada bond payable sebesar 614 dan cash sebesar 4.000. Oke, di sini ada ilustrasi 437 lah jadwal amortisasi diskon obligasi. Maka entry jurnal untuk mencatat bunga akrual amortisasi pada 31 Desember di debit ada beban bunga sebesar 4.645 dan di kredit ada hutang bunga sebesar 4.000 dan hutang obligasi sebesar 645. Eh, Selanjutnya ini bisa dijelaskan oleh Antonius. Oh maaf, masih saya terletak. Jadi di selanjutnya ini ada obligasi diterbitkan dengan premi. Ilustrasinya ada contoh ilustrasi oleh Evermaster Corporation menerbitkan 100.000 obligasi berjangka 8% pada 1 Januari 2019. Jatuh temponya pada 1 Januari 2024 dengan bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor mensyaratkan tingkat bunga efektif 6%, maka hitung hasil obligasinya. Jadi, di material value of bond-nya sebesar 100.000 dan di present value-nya 100.000 dikali 0,74409 maka hasilnya 74.409. Untuk selanjutnya ada present value of 4.000 interest payable semi-annually for 5 year at 6% annually, maka 4.000 dikali 8,53020 maka hasilnya 34.121. Jadi 74.409 ditambah 34.121 maka hasilnya 108 530. Dari 108 itu dikurangi dengan 100 maka premium of bond payable-nya itu sebesar 8.530. Ya, selanjutnya baru ini Antonius Aldo. Selanjutnya adalah metode bunga efektif. Nah, jadi setelah tadi dijelaskan oleh Fadia Putri, tadi ada soalnya tentang obligasi diterbitkan dengan premi. Nah, ini yang sedang share screen adalah mengenai tabel-tabelnya yang dimana kita mau melihat nilainya tuh berapa untuk dikalikan dengan nilai nominalnya. Nah, nilai di sini kan kita ditemukan bahwasanya berada di periode ke-10 dan berada di 3%. Nah, ini nilainya adalah 74409. Nah, ketika kita sudah menemukan nilainya, nilai nominal yang tadi di soal, disebutkan bahwasanya corporation tersebut menerbitkan sebesar 100.000 obligasi berjangka 8%. Nah, nilainya kan 100.000. Nah, dari nilai 100.000 itu, ketika kita sudah menemukan nilainya di dalam tabel tersebut, dikalikan. Jadi, 100.000 dikalikan dengan 74409 yang akan menghasilkan nilai saat ini, yaitu menjadi $74.409. Next. Nah, ini selanjutnya adalah tabel dari nilai sekarang anuitas biasa 1. Nah, ketika tadi kita sudah mengkalikan dengan nilai nominal, sekarang kita akan mengkalikan dengan nilai setengah tahun pembayaran. Di sini kita diketahui bahwasanya nilai setengah tahun pembayarannya adalah $4.000. Nah, sehingga kita bisa menemukan, ketika kita sudah menemukan di angka periode 10 dan di 3%, ini menunjukkan bahwasanya nilainya adalah 8,53020. Dan kemudian langsung saja dikalikan seperti tadi, 4.000 dikali dengan nilai tersebut yang akan menghasilkan nilai saat ini yaitu $34.121. Next. Selanjutnya adalah schedule of bond premium amortization. Nah, jadi di sini
tabel amortisasinya, kita bisa melihat amortisasi premi obligasi tersebut. Ini kita bisa melihat bahwasanya terdapat date, cash paid, interest expense, premium amortized, carrying amount of bonds. Nah, di sini kita isi satu-satu nih. Untuk tanggalnya kita isi sesuai dengan soalnya. Kemudian cash paid-nya kita isi 4.000. Nah, ini 4.000 dari mana? 4.000 ini didapat dari pembayaran cash-nya. Nah, caranya adalah 4.000 ini dari 100.000, nilai nominal kan 100.000. 100.000 ini dikali dengan 0,8 dikali dengan 6 dibagi 12 yang akan menghasilkan 4.000. Nah, kemudian kita lihat di interest expense. Interest expense ini 3.256 euro. Didapat dari mana? Didapat dari 108.530. Nah, ini 108.530 ini dapat dari mana? 108.530 ini dari proses from sale of bond yang tadi di slide sebelumnya. Nah, dari 108.530 ini dikalikan dengan 0,6 kali 6 per 12 yang akan menghasilkan 3.256. Kemudian premium amortize-nya. Nah, premium amortize ini 744 dari mana? 744 ini didapat dari 4.000 dikurangi dengan 3.256. Nah, 4.000 ini dapat dari mana? 4.000 ini didapat dari cash paid. Nah, 3.256 ini didapat dari interest expense. Jadi, premium amortize ini didapat dari cash paid dikurangi dengan interest expense. Selanjutnya adalah carrying amount of bonds. Carrying amount of bonds ini didapat pertama-tama kita tuliskan dulu nih, berapa sih nilai carrying amount of bonds-nya. Jadi pertama-tama, karena sudah diketahui, nilai awalnya adalah 108.530, maka kita tulis di paling atas. Nah, kemudian di bawahnya, untuk mendapatkan nilai selanjutnya itu dari mana? Didapat dari 108.530 tersebut dikurangi dengan premium amortize. Atau 108.530 dikurangi 744 yang akan menghasilkan 107.786. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya carrying amount of bond tersebut didapat dari carrying tersebut dikurangi dengan premium amortize. Begitu pula sampai tanggal-tanggal berikutnya. Untuk tanggal-tanggal berikutnya, interest expense ini didapat dari menghitung dengan cara yang sama seperti tadi, akan tetapi nilainya didapat dari nilai tahun sebelumnya itu carrying. Kalau tadi interest expense-nya ini yang 3.256 itu caranya 108.530 dikali 0,6 dikali 6 per 12. Nah, kalau yang di bawahnya 3.234 itu didapat dari 107.786 dikalikan dengan sama seperti tadi. Nah, begitu pula untuk premium amortize. Untuk premium amortize di tanggal selanjutnya, itu masih sama dari cash paid dikurangi dengan interest expense. Untuk carrying amount of bonds masih sama, yaitu dari tanggal sebelumnya dikurangi dengan premium amortize di tanggal yang sedang dikerjakan. Jadi next. Selanjutnya adalah entry jurnal pada saat tanggal penerbitan, yaitu 1 Januari 2019. Nah, kita bisa mengetahui bahwasanya jurnal apa sih pada saat tanggal penerbitan, itu pada saat tanggal 1 Januari. Nah, ini kan penerbitan obligasi ya. Apa? Bonds, obligasi. Nah, pada saat tanggal penerbitan, ini jurnalnya adalah debitnya uang tunai, kreditnya hutang obligasi. Mengapa seperti itu? Debitnya uang tunai karena kita baru saja menerbitkan, bahwasanya ketika kita menerbitkan obligasi, artinya kita menerima uang. Kita menerima uang tunai karena kita menerbitkan obligasi tersebut. Nah, karena terbitnya obligasi tersebut, maka hutang obligasi kita itu akan menambah. Jadi kalau hutang menambah akan berada di sebelah kredit. Nah, untuk nominalnya kita bisa melihat, kita bisa mengambil dari carrying amount of bonds yang di seperti tabel tersebut, yaitu 108.530. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah
jurnal pada saat mencatat pembayaran pertama dan amortisasi diskon pada 1 Juli. Nah, jadi pada 1 Juli ini kita harus mencatat pembayaran pertama kita dan amortisasi diskonnya. Untuk jurnalnya, ini debitnya adalah beban bunga dan juga ada hutang obligasi. Nah, kreditnya adalah uang tunai. Mengapa kreditnya uang tunai? Karena tadi kan pada saat penerbitan obligasi. Nah, sekarang kita adalah membayar pembayaran pertama kita nih. Pada saat membayar, otomatis uang tunai kita berkurang. Maka kalau berkurang, uang tunai kita akan berada di sebelah kredit. Nah, hutang obligasi. Hutang obligasi karena kita sudah membayar, di sini kita di 1 Juli kita membayar pembayaran pertama, maka hutang obligasi kita berkurang. Nah, yang tadinya hutang berada di kredit, maka berada di debit. Nah, untuk nominalnya, kita bisa melihat beban bunganya ini adalah 3.256. Didapat dari interest expense di tanggal, kita bisa melihat paling atas. Nah, untuk hutang obligasinya 744, ini kita didapat dari premium amortize-nya. Nah, untuk uang tunai, kita didapat dari case paid di tanggal pertamanya. Di tanggal 7. Jadi next. Nah, untuk selanjutnya adalah bunga akrual. Nah, ilustrasinya adalah apa yang terjadi jika Evermaster menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2019. Dalam hal ini, perusahaan memproratakan premi dengan jumlah bulan yang sesuai untuk mendapatkan beban bunga yang tepat sebagai berikut. Nah, gambar ini adalah perhitungan beban bunganya. Jadi, pertama kita tulis dulu nih interest akrual atau bunga akrualnya. Ini 1.333,33 ini didapat dari 4.000 dikali dengan 2 dibagi 2 per 6. Nah, 4.000-nya ini dapat dari mana? 4.000-nya ini dapat dari setengah tahun pembayaran. Nah, dikali dengan 2 per 6. 2 per 6-nya ini dapat dari mana? Duanya adalah dari bulan Januari ke Februari. Di sini di soal dijelaskan bahwasanya menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari. Maka kalau terdapat akhir Februari, otomatis kita akan menghitung dari Januari sampai Februari akhir. Maka terdapat 2 bulan. Nah, per 6-nya adalah setengah bulannya. Untuk premium amortize-nya, ini kita dapat 248 didapat dari 744 dikali 2 per 6. Nah, 744-nya dapat dari mana? 744-nya tadi dari slide sebelumnya, yaitu dari premium amortize-nya. Dikalikan dengan 2 per 6. Nah, untuk interest expense, ini didapat dari interest akrual dikurang dengan premium amortize, sehingga menghasilkan 1085,33. Next. Untuk selanjutnya adalah sama seperti tadi, yaitu perhitungan beban bunga. Nah, di sini Evermaster mencatat aktual ini sebagai berikut. Jadi, ketika kita sudah mengetahui perhitungan beban bunganya, Evermaster ini mencatat sebagai berikut, yaitu debitnya adalah beban bunga, kemudian ada hutang obligasi, dan kreditnya adalah hutang bunga. Dan diisi dengan beban bunganya berapa? Beban bunganya adalah, bisa kita lihat di soal di PPT tersebut bahwasanya interest expense-nya tertulis 1085,33. Langsung saja kita tulis di beban bunga. Kemudian hutang obligasinya 248, itu kita dapatkan dari premium amortize. Kemudian hutang bunganya didapat dari beban bunga ditambah dengan hutang obligasi atau dapat dari interest akrual. Next. Nah, selanjutnya adalah obligasi yang diterbitkan antara tanggal bunga. Investor obligasi akan membayar kepada penerbit bunga yang timbul dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Nah, pada tanggal pembayaran bunga setengah tahun berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Next. Selanjutnya adalah obligasi diterbitkan pada par. Nah, di sini saya mencantumkan ilustrasinya. Kita mengasumsikan bahwasanya Evermaster menerbitkan obligasi 5 tahunnya, tertanggal 1 Januari 2019 pada 1 Mei 2019, dengan nilai nominal 100.000.
Nah, Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Nah, debitnya langsung kita tulis sebagai uang tunai. Nah, kreditnya hutang obligasi. Mengapa seperti itu? Karena di sini dia menerbitkan obligasi, sehingga dia mendapatkan uang tunai, dan hutangnya bertambah karena dia menerbitkan obligasi. Nominal adalah 100.000. Kemudian adalah debitnya uang tunai dan kreditnya adalah beban bunga. Nah, di sini nominalnya 2.667 didapat dari, kita bisa melihat bahwasanya di situ saya mencantumkan caranya dengan cara 100.000 nilai nominalnya dikalikan dengan 0,08 dikali 4 per 12 sama dengan 2.667. Next. Selanjutnya adalah obligasi diterbitkan pada par masih sama. Nah, di sini pada tanggal 1 Juli 2019, 2 bulan setelah tanggal pembelian, Evermaster ini membayar bunga 6 bulan kepada investor dengan membuat entry berikut. Nah, di sini adalah jurnal ketika dia membayar bunga kepada investor selama 6 bulan. Baik, saya lanjutkan. Di sini untuk jurnalnya adalah debitnya beban bunga, kreditnya adalah uang tunai. Mengapa beban bunga? Karena kita sudah merasakan manfaatnya. Nah, untuk kreditnya adalah uang tunai karena kita membayar bunga tersebut. Kemudian nominalnya adalah 4.000. Di sini saya menyajikan gambarnya terhadap interest expense. Next. Selanjutnya adalah obligasi yang diterbitkan dengan diskonto atau premi. Ilustrasinya adalah asumsikan obligasi Evermaster 8% diterbitkan pada 1 Mei 2019, menghasilkan 6%. Dengan demikian, obligasi tersebut diterbitkan dengan harga premium sebesar 108.039. Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Nah, ini adalah jumlah jurnalnya. Untuk jurnalnya adalah ini obligasi yang diterbitkan masih sama. Kemudian Evermaster kemudian menentukan beban bunga dari tanggal penjualan, yaitu 1 Mei 2019, bukan dari tanggal obligasi, yaitu 1 Januari 2019. Nah, ini adalah
gambar dari amortisasi bunga parsial periode. Untuk interest expense, ini carrying value of bonds-nya, ini 108.039 didapat dari harga premiumnya pada saat penerbitan obligasi tersebut. Kemudian, efektif interest rate-nya, ini dikali 1% didapat dari 6% dikali 2 per 12. Kemudian, dari hal tersebut, nanti ditemukan 1080 yang akan menjadi interest expense untuk 2 bulan. Next. Selanjutnya adalah amortisasi premi obligasi juga hanya untuk 2 bulan. Nah, di sini gambar adalah gambar amortisasi bunga parsial periode. Sama seperti tadi, di sini terdapat cash interest dibayar pada 1 Juli 2015. 100.000 dikali 8% dikali 6 per 12 yang akan menghasilkan 4.000. Kemudian dikurangi dengan cash interest yang diterima pada tanggal 2 Mei 2016 sebesar 2.667 yang akan menghasilkan 1.333. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan bond interest expense untuk 2 bulan yang akan menghasilkan 253 yaitu premium amortization. Next. Oleh karena itu, Evermaster membuat entry jurnal pada 1 Juli 2019 untuk mencatat pembayaran bunga dan premi amortisasi. Nah, di sini terdapat jurnal-jurnalnya itu beban bunga pada uang tunai, hutang obligasi pada beban bunga. Nah, untuk jurnal pertama nominalnya adalah 4.000. Untuk jurnal kedua nominal adalah 253 didapat dari 4.000 dikurangi. Maksud saya didapat dari premi amortization. Next. Selanjutnya adalah akuntansi mirip dengan obligasi. Wesel dinilai sebesar nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas pokoknya. Kemudian, perusahaan mengamortisasi diskon atau premi selama kehidupan catatan. Next. Nah, ini masih masuk ke dalam hutang wesel jangka panjang. Sekarang catatan dikeluarkan pada nilai nominal. Ilustrasinya adalah impor Skandinavia mengeluarkan 10.000 euro. Catatan 3 tahun dengan nilai nominal tertinggi di low asa. Tarif yang dinyatakan dan tarif efektif sama-sama 10%. Nah, PT tersebut akan mencatat penerbitan catatan sebagai berikut. Untuk debitnya uang tunai dan kreditnya catatan hutang, karena dia menerbitkan catatan. Nominalnya adalah 10.000 karena dia mengeluarkan 10.000 euro. Kemudian, impor Skandinavia ini mengakui bunga yang terjadi setiap tahun sebagai berikut. Debitnya adalah beban bunga, kreditnya adalah uang tunai. Nah, nominalnya 1.000 didapat dari 10.000 dikalikan dengan 0,10. Next. Selanjutnya adalah wesel tanpa bunga. Perusahaan penerbit mencatat selisih antara jumlah nominal dan nilai sekarang atau uang tunai yang diterima sebagai pertama adalah diskon dan kedua adalah mengamortisasi jumlah tersebut ke beban bunga seumur hidup dari catatan. Next. Nah, sekarang adalah wesel tanpa bunga. Ilustrasinya adalah Turtle Cove Company menerbitkan wesel 3 tahun, 10.000 tanpa bunga kepada Jeremiah Company. Tingkat implisit yang menyamakan total kas yang harus dibayar yaitu 10.000 dolar pada saat itu tempuh dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan yaitu 7.721,80 dolar. Hasil kas pada tanggal penerbitan adalah 9%. Nah, di sini saya mencantumkan gambar, yaitu gambar diagram waktu nota tanpa bunga. Ini adalah prinsipalnya 10.000, terus interestnya 9%. Ini ada 0, 1, 2, 3. N-nya adalah 3. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwasanya gambar-gambar dari diagram waktu nota tanpa bunga. Next. Nah, ini Turtle Cove ini mencatat penerbitan wesel tersebut itu debitnya uang tunai, kreditnya adalah catatan hutang. Kenapa catatan hutang? Karena di sini dia memakai kata-kata catatan hutang. Maka untuk nominalnya adalah 7.721,80. Ini didapat dari mana? Dari
hasil kas pada tanggal penerbitan dari soal. Next. Nah, selanjutnya adalah daftar amortisasi diskonto wesel. Nah, ini adalah gambar dari daftar amortisasi diskonto weselnya. Di sini kita bisa melihat bahwasanya di carrying amount of note-nya 7.721,80 ini didapat dari slide sebelumnya, yaitu pada saat penerbitan weselnya. Kemudian, case paid-nya adalah 0, interest expense-nya ini adalah 694,96 didapat dari, itu terdapat caranya yaitu 7.721,80 dikalikan dengan 0,09. Nah, diskon amortise-nya ini didapat dari 694,96 dikurangi dengan case paid-nya. Jadi, sama saja. Nah, untuk carrying amount of note-nya ini didapat dari 7.721,80 ditambah dengan diskon amortise-nya. Kemudian dia mencatat beban bunga pada akhir tahun pertama sebagai berikut. Debitnya adalah beban bunga, kreditnya adalah catatan hutang. Nah, nominal berapa dari interest expense. Next. Selanjutnya adalah wesel berbunga. Itu kita bisa melihat bahwasanya ilustrasinya sebagai berikut dan gambar tersebut adalah gambar dari ilustrasi berikut. Pertama adalah face value of the note. Ini adalah 10.000. Jadi 10.000 ini ketika dia menerbitkan uang tunainya. Kemudian present value of the principalnya ini berapa? Ini adalah 7.118 didapat dari nilai nominal pada saat dia menerbitkan dikali dengan 0,71178. Nah, 0,71178 ini didapat dari mana? Didapat dari tabel yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk mencari tabelnya nanti bisa melihat di slide sebelumnya yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya adalah present value of the interest. Nah, ini 2.402 didapat dari 1.000 dikali dengan 2,40183. Ini juga didapat dari tabel. Kemudian present value of the note-nya ini didapat dari 7.118 ditambah 2.402. Kemudian dari 10.000 dikurangi dengan 9.520 yang akan menghasilkan diskonnya sebesar 480. Next. Selanjutnya adalah ketika dia mencatat penerbitan wesel tersebut, itu debitnya adalah uang tunai, kreditnya adalah catatan hutang. Nah, sini kita bisa melihat 9.520 didapat dari present value of the note yang tadi kita sudah hitung sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah schedule of note discount amortization. Di sini kita bisa langsung mengisi saja. Di carrying amount of note-nya 9.520. Ini kita dapat dari mana? Dari yang tadi kita sudah hitung present value of the note. Kemudian case paid-nya itu 1.000 didapat dari 10.000 dikalikan dengan 10%. Interest expense-nya ini 1.142 didapat dari 9.520 dikalikan dengan 12%. Nah, untuk diskon amortise ini 142 didapat dari 1.142 dikurangi 1.000. Begitu pula sampai tahun-tahun berikutnya. Nah, Meriko ini mencatat air jurnal berikut pada tahun pertama. Jadi debitnya adalah beban bunga, kreditnya catatan hutang, dan uang tunai. Beban bunganya 1.142 didapat dari interest expense, catatan hutangnya 142 didapat dari diskon amortize, uang tunai 1.000 didapat dari cash paid-nya. Next. Catatan yang dikeluarkan untuk properti barang atau jasa. Saat penukar instrumen utang dengan properti barang atau jasa, dalam transaksi yang ditawar, suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar, kecuali terdapat tiga. Yang pertama, tidak ada suku bunga yang disebutkan, atau suku bunga yang dinyatakan tidak wajar, atau nilai nominal yang disebutkan secara material berbeda dari harga tunai saat ini, untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Next.
Lalu itu adalah pilihan suku bunga. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari properti, barang, jasa, atau hak lainnya, dan jika wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap, nilai sekarang wesel tersebut harus ditentukan oleh perusahaan untuk mendekati tingkat bunga yang berlaku atau imputasi. Nah, pilihan tarif dipengaruhi oleh kurs yang berlaku untuk instrumen serupa, dan terakhir faktor-faktor seperti perjanjian yang membatasi agunan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama yang ada. Next. Nah, selanjutnya di sini adalah ilustrasi dari situasi hutang wesel khusus. Kita bisa melihat ilustrasi tersebut bahwasanya Wunderlich PLC ini mengeluarkan surat promise. Nah, untuk lengkapnya bisa di sini, bisa di next. Selanjutnya adalah situasi hutang wesel khusus. Nah, di sini adalah bisa di next dulu. Nah, di sini perhitungan nilai wajar yang diperhitungkan dan diskon wesel. Nah, di sini kita langsung tulis face value of the note-nya berapa. Face value of the note-nya adalah 550. Ini 550 didapat dari mana? Karena wesel tersebut di soal tertulis bahwasanya memiliki nilai nominal 550. Nah, kemudian untuk present value-nya ini due in 5 years ini adalah 374, 319 didapat dari di soal tersebut ada caranya. Kemudian present value of 11.000 euro interest payable annually for 5 years ini 43.920 didapat dari 11.000 dikalikan dengan 3,99271. Nah, present value of the note-nya ini didapat dari 374.319 ditambah 43.920. Dan 418 ini akan mengurangi 550 dan akan menghasilkan 131.761, yaitu diskon on notes payable. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, Wunderlich ini mencatat penerbitan nota pembayaran jasa arsitektur sebagai berikut, yaitu debitnya bangunan, kreditnya adalah catatan hutang. Nominalnya adalah 418.239. Next. Nah, di sini adalah daftar amortisasi diskonto menggunakan suku bunga terhitung. Nah, untuk pembayaran bunga tahun pertama dan amortisasi diskon, ini jurnal adalah debitnya beban bunga, kreditnya catatan hutang dan uang tunai. Beban bunganya ini 33459 didapat dari interest expense, catatan hutangnya didapat dari diskon amortize, dan uang tunai didapat dari case paid-nya. Di sini kita bisa mengetahui cara-caranya, case paid-nya didapat dari mana, interest expense didapat dari mana, dan diskon amortize-nya didapat dari mana. Ini terdapat semua di dalam gambar tersebut. Next. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Istani. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai hutang wesel hipotek. Nah, di sini ada promissory note yang hutang wesel hipotek ini promissory note yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjanjikan hak atas properti sebagai jaminan untuk pinjaman. Promissory note ini atau surat sanggup bayar dalam akuntansi juga disebut nota yang dapat diuangkan. Nah, adalah suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya. Nah, di sini ada bentuk umum dari wesel bayar jangka panjang, dibayar penuh pada saat jatuh tempo atau secara angsuran, hipotek suku bunga tetap, variable rate mortgage. Boleh next? Adapun penghapusan kewajiban tidak lancar yaitu pengakhiran dengan uang tunai sebelum jatuh tempo dengan syarat-syarat jumlah tercatat bersih lebih besar dari harga perolehan kembali yang dimana menjadi keuntungan, lalu harga perolehan kembali lebih besar dari jumlah tercatat bersih menjadi kerugian, dan pada saat perolehan kembali premi yang belum diamortisasi atau diskonto harus diamortisasi sampai dengan perolehan kembali tanggal. Next.
Nah, pengakhiran dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Di sini ada ilustrasi mengenai pengakhiran dengan uang tunai sebelum jatuh tempo ini. Untuk obligasi Evermaster diterbitkan dengan harga diskon pada 1 Januari 2019. Obligasi ini jatuh tempo dalam 5 tahun. Nah, obligasi tersebut memiliki nilai nominal 100.000 euro, tingkat kupon 8% yang dibayarkan setiap semester dan dijual untuk menghasilkan 10%. Nah, di sini ada ilustrasi 14.21 yang dimana merupakan jadwal amortisasi premi obligasi untuk pengakhiran obligasi. Nah, di sini tertera tuh pada tanggal 1 Januari 2019 berakhir, terus bayar lagi di 7 Januari 1 tanggal 1 Juli 2019, lalu lantilnya lagi 1 Januari 2020, tanggal 1 Juli 2020, 1 Januari 2021, dan 1 Juli 2021. Jadi setiap 6 bulan sekali. Dibayarkan setiap semester yang berjangka waktu 6 bulan. Oke, boleh next? Nah, kelanjutannya, 2 tahun setelah tanggal penerbitan pada 1 Januari 2021, Evermaster menelepon seluruh masalah di 101 dan membatalkannya. Nah, di sini diilustrasikan di gambar 14.22 untuk perhitungan kerugian pelunasan obligasi. Yang di sini dituliskan reacquisition price 100.000 euro dikali 1,01 pada terus dikurang kan nominalnya 101.000 euro. Nah, dikurangi oleh carrying amount of bonds redeemed sebesar 94.925. Nah, kita dapatkan nih hasil sebesar 6.075 sebagai loss on extinguishment. Nah, lalu dengan ilustrasi berikut, Evermaster mencatat perolehan kembali dan pembatalan obligasinya sebagai utang obligasi sebesar 94.925 di debit dengan kerugian atas penghapusan utang juga masih di debit sebesar 6.075 dan di kreditnya uang tunai sebesar 101.000. Next. Nah, adapun penghapusan kewajiban tidak lancar di sini. Nah, caranya dengan pemadaman dengan tukar harta atau sekuritas, yang dimana kreditur harus memperhitungkan aset non tunai atau ekuitas dengan bunga yang diterima sebesar nilai wajarnya. Adapun yang lainnya yaitu debitur mengakui keuntungan yang sama dengan kelebihan dari nilai tercatat utang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan sebagai keuntungan. Next. Di sini ada pengalihan aset. Nah, diilustrasikan Bank Hamburg meminjamkan 20 juta euro kepada Bond Mortgage Company. Nah, Bond pada gilirannya menginvestasikan uang ini di gedung apartemen tempat tinggal. Namun, karena tingkat hunian yang rendah, ia tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Nah, lalu Hamburg Bank setuju untuk menerima real estate dari Bond Mortgage dengan nilai wajar 16 juta euro sebagai pelunasan penuh kewajiban pinjaman 20 juta euro. Real estate tersebut memiliki nilai tercatat sebesar 21 juta pada pembukuan bond mortgage. Nah, bond atau debitur mencatat transaksinya sebagai Wesel bayar ke Hamburg Bank sebesar 20 juta di debit, kerugian atas pelepasan real estate sebesar 5 juta di debit, pada kreditnya itu perumahan 21 juta dan keuntungan penghapusan utang 4 juta. Next. Lalu ada ilustrasi untuk pemberian bunga ekuitas. Nah, di sini ada ilustrasinya itu
sekarang asumsikan bahwa Bank Hamburg setuju untuk menerima dari bond mortgage sebesar 320.000 saham biasa, yang dimana per pare itu 10 euro, yang memiliki nilai wajar 16 juta euro. Nah, penyelesaian penuh pinjaman 20 juta euro kewajiban, bond mortgage atau debitur mencatat transaksinya sebagai Wesel bayar ke Hamburg Bank 20 juta di debit. Nah, kreditnya itu dirincikan lagi sebagai modal saham biasa 3.200.000, share premium biasa 12.800.000 dengan dan juga keuntungan penghapusan hutang 4 juta. Nah, modal saham, share premium dan juga keuntungan penghapusan tersebut berada di kredit. Next. Penghapusan kewajiban tidak lancar ini lewat pemadaman dengan modifikasi persyaratan. Di sini syaratnya kreditor dapat menawarkan satu atau kombinasi dari yang berikut ini dimodifikasi. 1. Pengurangan suku bunga yang disebutkan. 2. Perpanjangan tanggal dan tempo nilai nominal utang. 3. Pengurangan nilai nominal utang. Yang keempat, pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Next. Modifikasi ketentuan. Nah, di sini ada pun ilustrasinya ini diberikan pada tanggal 31 Desember 2019, Morgan National Bank mengadakan perjanjian modifikasi utang dengan Research Development Group. Bank merestrukturisasi piutang pinjaman sebesar 10.500.000 yen yang diterbitkan pada nilai nominal atau bunga dibayar hingga saat ini dengan mengurangi kewajiban pokok dari 10.500.000 yen menjadi 9 juta yen, memperpanjang jatuh tempo dari 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2023, dan menurunkan tingkat suku bunga dari tingkat efektif historis 12% menjadi 8%. Mengingat kesulitan keuangan research development, suku bunga pinjaman berbasis pasarnya adalah 15%. Next. Nah, masih dalam modifikasi ketentuan, IFRS mensyaratkan modifikasi untuk diperhitungkan sebagai penghentian wesel lama dan penerbitan wesel baru, diukur pada nilai wajar. Nah, di sini ilustrasi 14.23 merupakan ilustrasi untuk nilai wajar wesel yang direstrukturisasi. Adapun 5.145.750 yen ini dari perhitungan persenan lain-lainnya untuk 4 tahun ke belakang, dan juga ditambah dengan present value 720.000 yen interest payable untuk 4 tahun pada 15% yang senilai 2.055.586 ya. Nah, kita dapatkan fair value of notes-nya 7.201.336 yen. Next. Modifikasi ketentuan ini, keuntungan modifikasinya jadi kita dapatkan adalah sebesar 3.298.664 yen, yang merupakan selisih antara nilai tercatat sebelumnya sebesar 10.500.000 yen dan nilai wajar wesel yang direstrukturisasi sebagaimana dihitung dalam ilustrasi sebelumnya, yang kita dapatkan nilai sebesar 7.201.336 yen. Nah, berdasarkan informasi ini, Research Development membuat entry sebagai berikut untuk mencatat modifikasinya, yaitu di mana debitnya ada wesel bayar lama sebesar 10.500.000, di kreditnya ada keuntungan penghapusan hutang sebesar 3.298.664 yang merupakan selisih antara nilai catatan sebelumnya dan nilai wajar wesel, serta di kredit disertai wesel keterangan dari wesel bayar baru sebesar 7.201.336 yang merupakan nilai wajar wesel yang direstrukturisasi. Next.
Nah, di sini bisa kita lihat nih, ilustrasi berikutnya bahwa Resort Development mengakui beban bunga atas vessel ini dengan menggunakan tarif efektif 15%. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2020, atau tanggal pembayaran bunga pertama setelah restrukturisasi, Resort Development membuat entry-nya sebagai beban bunga di debit sebesar 1.080.200 dengan catatan hutang sebesar 362.200 di kredit dan juga uang tunai sebesar 720.000 di kredit. Nah, di sini eh, sebagaimana kita lihat ada di gambar juga nih yang tertera pada layar, mengapa Research Development membuat entry-nya beban bunga 1.080.200 ini karena ini pada untuk tanggal 31 Desember 2020. Itu kita lihat di tabelnya tuh. Cash paid-nya 720.000 yen atau uang tunainya. Lalu ada beban bunganya 1.080.200 di tahun pertama tuh, di tahun 2020. Dengan amortisasi bunganya itu sebesar 360.200. Gitu. Next. Next. Oke. Nah, di sini masih melanjuti ilustrasi 14.24 nih. Resort Development membuat jurnal serupa. Nah, setiap tahun hingga jatuh tempo. Nah, saat jatuh tempo, Resort Development membuat entry-nya sebagai catatan hutang di debit sebesar 9 juta dan juga uang tunai di kredit sebesar 9 juta. Next. Nah, di sini ada presentasi dan analisis. Yang dimana sebelumnya ini opsi nilai wajar. Perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wajib bayar. IASB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk keuangan instrumen, termasuk liabilitas keuangan, menyediakan lebih banyak informasi yang relevan dan dapat dipahami daripada biaya perolehan diamortisasi. Next. Nah, pada opsi nilai wajar ini ada yang namanya pengukuran nilai wajar. Jadi mana saat kewajiban tidak lancar dicatat pada nilai wajar dengan belum direalisasi keuntungan atau kerugian yang dimiliki dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Nah, di sini kita berikan ilustrasi untuk Edmond SE telah menerbitkan 500.000 euro obligasi 6% dengan nilai nominal pada 1 Mei 2019. Edmonds memiliki opsi nilai wajar untuk obligasi ini. Pada 31 Desember 2019, nilai obligasi sekarang menjadi 480.000 euro karena suku bunga di pasar telah meningkat menjadi 8%. Nah, adapun kita mencatatnya sebagai hutang obligasi debit sebesar 20.000 dari perhitungan 500.000 euro dikurang 480.000 euro. Nilai obligasi lama dan nilai obligasi baru dengan kreditnya keuntungan atau kerugian holding sebesar 20.000 juga. Next. Nah, di sini ada pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca adalah upaya untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Nah, bentuk yang berbeda adanya anak perusahaan yang sudah dikonsolidasi dan juga entitas tujuan khusus. Next. Pembiayaan di luar neraca ini memiliki alasan
untuk penghapusan hutang meningkatkan kualitas neraca dan memungkinkan kredit diperoleh dengan lebih mudah dan dengan biaya lebih murah. Perjanjian pinjaman seringkali membatasi jumlah hutang yang mungkin dimiliki perusahaan. Jenis komitmen ini mungkin sudah dipertimbangkan dalam menghitung batasan utang. Beberapa berpendapat bahwa sisi aset neraca sangat diremehkan. Next. Next, yuk. Nah, pada presentasi dan analisis ini ada penyajian kewajiban jangka panjang yang merupakan pengungkapan catatan umumnya menunjukkan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang dikenakan oleh kreditor, dan aset yang ditunjuk atau dijaminkan kepada jaminan. Nah, nilai wajar hutang harus diungkapkan yang harus mengungkapkan pembayaran masa depan untuk persyaratan dana pelunasan dan jumlah jatuh tempo utang belum. Nah, jatuh jatuh tempo utang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan. Barunya. Nah, pada bagian presentasi dan analisis ini ada yang namanya analisis kewajiban neraca. Nah, ini salah satu rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvabilitas jangka panjang. Adapun rumusnya yaitu hutang menjadi aktiva sama dengan total kewajiban dibagi total aset. Nah, di sini ketentuannya semakin tinggi persentase total liabilitas terhadap total aset, semakin besar resiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh. Next. Nah, adapun analisis kewajiban tidak lancar, di mana rasio kedua ini memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvabilitas jangka panjang suatu perusahaan. Yang dimana rumusnya, waktu minat diperoleh sama dengan laba sebelum pajak penghasilan dan beban bunga dibagi beban bunga. Yang dimana hal ini rasio tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. Next. Nah, di sini ilustrasinya nih untuk presentasi dan analisis, Novartis memiliki total kewajiban sebesar 54.434 juta dolar. Total aset 131.556 juta dolar, beban bunganya 655 juta dolar, pajak penghasilannya 106 juta dolar, dan laba bersih 17.794 juta dolar. Dan kami menghitung hutang Novartis terhadap aset dan rasio bunga yang diperoleh seperti yang ditunjukkan. Nah, di sini tinggal kita masukin nih dari ketentuan yang ada di ilustrasi, kita masukin debt to assetnya yang mana aja. Dibagi tuh atas bawah sama dengan berapa. Lalu time interest earn-nya berapa. Lihat di ilustrasinya dibagi time interest-nya. Nah, kita dapatkan nanti untuk perhitungan rasio hutang jangka panjang Novartis. Next. Nah, adapun kita sekarang masuk ke latihan soal bab 13. Nah, ini akan disambung oleh Fadia Putri. Selanjutnya ini ada pembahasan E13-3.
Pada tanggal 31 Desember 2014, Alexander Company memiliki hutang jangka pendek sebesar 1.200.000 euro dalam bentuk wesel bayar yang jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2015. Pada tanggal 21 Januari 2015, perusahaan menerbitkan 25.000 saham biasa seharga 36 euro per saham, menerima 9.000 euro hasil setelah biaya broker dan biaya penerbitan lainnya. Pada tanggal 2 Januari 2015, hasil dari penjualan saham ditambah dengan uang tunai 300.000 euro tambahan digunakan untuk melikuidasi utang 1 juta dolar, 1.200.000 dolar. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2014 diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2015. Maka dari soal tersebut diinstruksikan tunjukkan bagaimana utang jangka pendek 1.200.000 harus disajikan pada tanggal 31 Desember 2014. Pernyataan posisi keuangan. Next. Oke, maka solusinya untuk ini notes payable-nya sebesar 1.200.000 dolar. Hutang jangka pendek ini dibiayai kembali pada tanggal 31 Desember 2014. Perusahaan memiliki wesel bayar sebesar 1 juta dolar, 1.200.000 dolar yang jatuh tempo pada tanggal 2 Februari. Wesel bayar ini dibiayai kembali pada tanggal jatuh tempo sebesar 900.000 yang diterima dari penerbitan saham biasa pada tanggal 21 Januari 2015. Saldo sebesar 300.000 dolarnya itu dilikuiditas menggunakan aktiva lancar. Ya, selanjutnya boleh Antoni saldo. Selanjutnya adalah soal dari E13-9. Nah, Ashwood Ranchers menjual kawanan sapi ke Rosso Meat Packers seharga 30.000 euro dan PPN terkait. Nah, Rosso Meat Packers ini menjual daging sapi ke supermarket Wrangler seharga 40.000 euro dan PPN terkait. Wrangler Supermarket menjual lagi daging sapi ini kepada pelanggan seharga 50.000 euro ditambah PPN terkait. Nah, kita disuruh mengasumsikan PPN-nya adalah 15% dari semua penjualan. Nah, ayat jurnalnya apa untuk mencatat penjualan oleh Rosso Meat Packers ke Wrangler Supermarket. Yang kedua, berapa pengeluaran kas bersih yang dikeluarkan oleh Ashwood Ranchers terkait dengan PPN. Next. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan pertama, untuk ayat jurnal untuk mencatat penjualan oleh Rosso ke Wrangler, ini adalah debitnya cash, kreditnya sales revenue, dan value added tax payable. Nah, untuk cash-nya ini 46.000 didapat dari 40.000 ditambah dengan 6.000. 40.000-nya ini adalah Rosso menjual ke supermarket Wrangler seharga 40.000 dan 6.000-nya adalah PPN-nya. Kemudian sales revenue-nya adalah 40.000 yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian value added tax payable-nya 40.000 dikalikan dengan 15%, 15%-nya adalah PPN, kemudian akan menghasilkan 6%. Selanjutnya adalah B. Untuk menjawab pertanyaan yang B, yaitu berapa pengeluaran kas bersih yang dikeluarkan oleh Ashwood Ranchers terkait dengan PPN. Nah, dia tidak memiliki pengeluaran kas bersih terkait dengan PPN. Ashwood ini mengumpulkan 4,5 dari PPN dan kemudian mengirimkan jumlah ini ke otoritas pajak. Next. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Istain. Baik, berikutnya merupakan latihan soal E13-11 dan di mana soalnya itu daftar gaji Allison Hardware Company untuk November 2012 adalah untuk pabrik sebesar 140.000 euro, penjualan 32.000 euro, administratif 36.000 euro. Tingkat jaminan sosial adalah 8% dari gaji karyawan, serta pajak penghasilan yang dipotong berjumlah 16.000 euro untuk pabrik, 7.000 euro untuk penjualan, dan 6.000 euro untuk administrasi. Nah, di sini kita disuruh menyiapkan jadwal yang menunjukkan total biaya gaji dan upah pemberi kerja untuk bulan November berdasarkan fungsi dan juga buat ayat jurnal untuk mencatat pabrik, penjualan, dan penggajian administratif termasuk pajak penggajian pemberi kerja. Next. Untuk yang A nih,
kita nulisnya untuk pabrik atau factory sebagai wages sebesar 140.000 euro, social security tax sebesar 11.200 dari 140.000 euro dikali 8%, dan kita dapatkan total cost-nya 140 ditambah 11.200 menjadi total cost-nya 151.200. Nah, lalu untuk sales ya, penjualannya kita tulis sebagai wages 32.000 euro ditambah dari social security tax sebesar totalnya 2.560 dari penjualan 32.000 dikali 8%. Jadi kita dapatkan total cost-nya untuk penjualan 34.560. Lalu ada administratif yaitu 36.000 euro wages, dan untuk social security taxes-nya sebesar 2.880 dari 8% dikali administratifnya 36.000. Nah, kita dapatkan total cost-nya 38.880. Jadi jadwalnya kita tulis nih, kalau tabel ke samping itu wages totalnya 208.000 dari 140.000 ditambah 32.000 sales, lalu juga ditambah administratif 36.000. Lalu social security-nya total 16.640 dari factory 11.200, sales-nya 2.560 dan administratif 2.880. Kita dapatkan nih total cost-nya untuk total keseluruhan 224.640. Untuk factory totalnya 191.200, sales-nya 34.560, administratifnya 38.880. Next. Nah, untuk solusi yang B-nya nih, untuk factory payroll, salaries and wage expense 140.000 pada debit, dan di kreditnya itu withholding tax payable sebesar 16.000, social security tax payable 11.200, taxnya 112.800. Nah, lalu ada pun akun yang lain untuk factory payroll ini, kita tuliskan payroll tax expense di debit sebesar 11.200 dan di kreditnya social security tax payable 11.200 juga. Nah, untuk sales payroll-nya kita tulis seperti sebelumnya dengan ketentuan di debit sales and wage expense-nya 32.000, detail rincian withholding tax payable 7.000, social security tax payable 2.560 dengan cash-nya 22.440. Nah, ada akun lain lagi nih, ada payroll tax expense pada social security tax payable seperti sebelumnya sebesar 2.560. Lalu untuk administrative payroll ada kita tulis akun-akunnya kayak sebelum-sebelumnya, cuman dengan angka yang berbeda. Kalau expense di debitnya sebesar 36.000 dengan detail rinciannya withholding tax payable sebesar 6.000, tax payable 2.880 dan cash-nya 27.120 dengan payroll tax expense lagi di debit, dan di kreditnya ada social security tax payable sebesar 2.880. Next. Dijelaskan oleh Fadia Putri. Oke, selanjutnya untuk soal E13-13. Cellular Equipment Company menjual 500 Rollermatic selama tahun 2015 dengan harga masing-masing 6.000. Selama tahun 2015, Cellular membelajarkan 30.000 dolar untuk melayani garansi tipe jaminan 2 tahunan yang menyertai Rollermatic.
Maka diinstruksikan yang A, buatlah hayat jurnal tahun 2015 untuk Salzer dengan asumsi bahwa Salzer mengestimasi total biaya pemeliharaan garansi sebesar $120.000 selama 2 tahun. Dan yang B, persiapkan entry tahun 2015 untuk Salzer dengan asumsi bahwa garansi adalah garansi layanan dan tidak dianggap sebagai bagian dari penjualan Rolmatics. Asumsikan bahwa dari total penjualan Rolmatics 160.000 ini terkait dengan penjualan kontrak garansi. Salzer memperkirakan total biaya servis garansi akan menjadi $120.000 selama 2 tahun. Diperkirakan pendapatan yang terkait dengan jaminan jenis layanan. Maka solusinya untuk yang A pada tahun 2015 di debit ada cash dan wear and expenses. Cashnya sebesar 3 juta. 3 juta dari 500 dikali $6.000. Warranty expenses sebesar $120.000, 120.000. Maka di kreditnya ada warranty liability sebesar 120.000 dan sales revenue sebesar 3 juta. Selanjutnya ada warranty liability di debit sebesar 30.000 pada cash inventory accurate payroll sebesar 30.000. Untuk yang B, di debit ada cash sebesar 3 juta dan di kredit ada sales revenue sebesar 2.840.000 dan unearned warranty revenue sebesar 160.000. Lalu ada warranty expense di debit sebesar 30.000 dan cash inventory accurate payroll sebesar 30.000. Dan di debit juga ada unearned warranty revenue 40.000 dan di kredit ada warranty revenue sebesar 40.000 juga dari 160.000 dikali 30.000 per 120.000. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Antonius. Selanjutnya adalah transaksi terpilih dari Departemen Simpan untuk tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember. Dari sini terdapat 4 transaksinya. Yang pertama, dia pada tanggal 5 Desember, toko menerima 500 euro dari Jackson Player sebagai deposit yang akan dikembalikan setelah furniture tertentu yang akan digunakan dalam produksi panggung dikembalikan pada tanggal 15 Januari. Nah, yang kedua, selama bulan Desember, penjualan tunai berjumlah 798 euro, termasuk PPN 5% yang harus disetorkan ke otoritas pajak pada hari ke-15 bulan berikutnya. Yang ketiga, pada tanggal 10 Desember, toko tersebut membeli secara tunai 3 truk pengiriman seharga 120 euro. Truk-truk tersebut dibeli di yurisdiksi yang menerapkan PPN 5%. Dan yang keempat, toko menentukan biaya 100.000 euro untuk memulihkan area di sekitar salah satu tempat parkir tokonya saat toko tutup dalam 2 tahun. Schultz memperkirakan nilai wajar kewajiban pada tanggal 31 Desember adalah 84.000 euro. Nah, instruksinya adalah kita disuruh menyiapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang disebutkan di atas saat terjadi, dan entry jurnal penyesuaian apapun yang berhubungan dengan transaksi yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar pada tanggal 31 Desember. Nah, bisa di next. Solusi untuk yang pertama, yaitu pada tanggal Desember 5, debitnya adalah cash dan kreditnya adalah returnable deposit atau liability atau utang. Untuk nominalnya adalah 500. Nah, di sini untuk jurnal yang pertama ini, dia pada tanggal 5 Desember, toko ini menerima 500. Jadi sehingga nominalnya adalah 500. Cashnya debit, kenapa? Karena dia menerima. Kemudian kreditnya adalah returnable deposit atau liability. Dan yang kedua, untuk jurnal pada tanggal Desember 1 sampai 31, debitnya adalah cash, kreditnya sales revenue, dan ada value added tax payable. Dan untuk cashnya, ini sebesar 798. Dan sales revenue-nya sebesar 760 yang didapat dari 798 dibagi 1,05. Nah, 798 ini didapat dari soal tadi, yaitu selama bulan Desember penjualan tunai berjumlah 798. Nah, 1,05 ini didapat dari PPN-nya yaitu 5%. Kemudian, value added tax payable-nya ini 760.000 dikalikan dengan 0,05 yaitu 5% PPN-nya yang akan menghasilkan 38.000. Nah, untuk jurnal yang ketiga pada tanggal 10 Desember,
Debitnya adalah trucks, kreditnya adalah cash, dan trucksnya ini berjumlah 126.000 didapat dari 120.000 dikalikan dengan 1,05. Nah, 120.000 ini didapat dari soal yaitu pada saat pengiriman seharga 120.000. Nah, untuk jurnal yang keempat yaitu Desember 31, debitnya adalah parking lot dan kreditnya adalah environment liability sebesar 84.000 sesuai dengan soalnya. Next. Terus selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Isnaini. Nah, lalu berikutnya di sini ada P13 strip 4, di mana di bawah ini adalah daftar gaji untuk perusahaan impor otis untuk bulan September 2015, dan di mana asumsikan tarif pajak penghasilan 10% untuk semua karyawan dan pajak jaminan sosial 8% untuk karyawan dan pemberi kerja. Nah, di sini tertera di layar juga terlihat tuh ada nama-namanya untuk siapa-siapanya dan dari tanggal berapa untuk bulan apa, dan ada stable income tax withholding-nya serta social security-nya. Nah, di sini instruksinya yang ada 3 nih. A. Lengkapi lembar penggajian dan buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembayaran gaji. B. Membuat ayat jurnal untuk mencatat beban gaji perusahaan impor otis, dan yang C. Buat jurnal untuk mencatat pembayaran kewajiban penggajian yang dibuat. Nah, di sini asumsikan bahwa perusahaan membayar semua kewajiban penggajian pada akhir setiap bulan. Next. Dari keterangan yang kita dapatkan di tampilan sebelumnya dengan instruksi yang ada, kita dapatkan nih solusi untuk yang A. Kita tulis ulang yang tadi. Untuk nama-namanya tuh ada D. Williams, Ray, Baker, Lopez, Daniels, dan Kison. Earnings to August 31 itu besarannya beda-beda. Ada yang 6.800, 6.500, 7.600, 13.600, 105.000, dan 112.000. Lalu September earnings-nya juga beda-beda seperti tertera pada layar. Dengan income tax withholding-nya juga kita dapatkan berbeda-beda, dan social security-nya juga berbeda-beda nih. Nah, tadi kan kalau di soal income tax withholding dan social security-nya masih kosong. Nah, di sini kita dapatkan tuh income tax withholding-nya, social security-nya yang berbeda-beda, dengan totalnya juga pasti beda. Nah, di sini kita tulis nih akunnya salaries and wage expense di debit sebesar 33.500. Ini dari totalan September earnings-nya, dengan kreditnya withholding tax payable sebesar 3.350. Kita lihat dari total income tax withholding. Lalu kreditnya lagi masih ada social security tax payable sebesar 2.680 yang kita dapatkan dari totalan social security yang sudah kita hitung itu di atas, dan ada cash sebesar 27.470. Nah, lalu untuk yang B, kita tulis sebagai payroll tax expense sebesar 2.680 pada social security tax payable dengan besaran yang sama. Lalu untuk yang C, kita tulis sebagai withholding tax payable sebesar 3.350 di debit. Lalu masih di debit juga ada social security tax payable sebesar 5.360 dengan cash di kredit sebesar 8.710. Next. Oke, dilanjut oleh Fadia Putri. Oke, selanjutnya itu soal P13 strip 8. Untuk perangsang penjualan sereal sarapan Aladin, perusahaan Loptigen menempatkan 1 kupon di setiap kotak. 5 kupon dapat ditukarkan dengan premium yang terdiri dari boneka tangan anak. Lalu pada tahun 2015, perusahaan membeli 40.000 boneka seharga 1,50 sen per buah dan menjual 480.000 kotak Aladin seharga 3,75 per kotak. Dari pengalamannya dengan penawaran premium serupa lainnya, perusahaan memperkirakan bahwa 40% dari kupon yang diterbitkan akan dikirimkan kembali untuk ditebus.
Selama tahun 2015, 115.000 kupon disajikan untuk ditukarkan. Maka diinstruksikan siapkan entry jurnal yang harus dicatat pada tahun 2015 relatif terhadap paket premium. Oke. Di debit ada premium pupat sebesar 60.000, pada cash sebesar 60.000. 60.000-nya itu dari 40.000 dikali 1,5. Dan cashnya sebesar lalu selanjutnya ada cash di debit sebesar 1.800.000 dan premium expense sebesar 57.600, dan di kredit ada premium liability sebesar 57.600 dan sales revenue sebesar 1.800.000. Maka bisa dilihat di sini 57.600-nya itu dari total box sold-nya sebesar 480.000 dan estimated redemption-nya 40% dikali dengan 40%, maka total estimated redemption-nya sebesar 192.000. Nah, 192.000 ini dibagi 5 dan dikali 1,5, maka hasilnya tadi 57.600. Lalu selanjutnya itu ada premium liability di debit sebesar 34.500 dan premium purpose-nya sebesar 34.500. 34.500-nya itu dari 115.000 dibagi 5 dan dikali 1,5. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.